Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk membahas soal-soal persiapan tengah semester. Pelajaran PPKN semester 1. Oke, sebelum kita masuk pada soal-soal, kita baca dulu yuk rangkuman materi PPKN berikut ini. Yang pertama, dalam pelajaran PPKN terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama, dan saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Intinya, sila pertama adalah tentang agama, tentang percaya kepada Tuhan, tentang beribadah, dan tentang kerukunan antar umat beragama. Oke, kita lanjut ya kepada nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antar sesama manusia. Kemudian saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Itu sila kedua ini adalah tentang perilaku manusiawi. Oke, lanjut ya ke nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yaitu yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, dan bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Inti sila ketiga adalah tentang persatuan bangsa. Oke, lanjut ya. Sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, kemudian musyawarah untuk mencapai mufakat, dan dengan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Ini sila keempat adalah tentang musyawarah. Oke, atau diskusi ya. Kita lanjut ke sila kelima. Sila kelima adalah tidak bersikap boros, menghargai hasil karya orang lain, suka bekerja keras. Sekarang kita masuk ya dalam soal-soal pembahasan PTS. Yang pertama adalah dasar negara yang menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia adalah, kalau dasar negara berarti iya, Pancasila. Oke, Pancasila. Kita coba di bold. Oke. Kalau burung Garuda sebagai lambang negara, kalau Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Lanjut ya ke soal nomor 2. Bermusyawarah untuk mufakat dengan diliputi semangat kekeluargaan adalah penerapan sila keberapa Pancasila? Kata kuncinya coba lihat. Ke musyawarah berarti sila keempat tentang musyawarah. Oke, sekarang lihat soal nomor 3. Berikut yang termasuk ke dalam makna dari Pancasila sila pertama. Ingat kata kunci sila pertama adalah tentang Tuhan, tentang agama, tentang perilaku baik ya. Sila yang A. Memaksakan agama tidak boleh. Memberikan hak orang lain, mengembangkan sikap menghormati antar umat beragama. Nah ini dia. Menghargai hasil karya orang lain bukan. Berarti jawabannya adalah C. Oke, lanjut ya nomor 4. Akibat yang timbul jika tidak menghargai adanya perbedaan adalah, berarti akibat negatif ya, akibat yang buruk. A. Terjadi permusuhan dan perpecahan. Nah ini dia. B. Rukun dan damai. C. Terbentuknya polisi, terjadi kemakmuran. Yang D. Oke, berarti jawabannya yang A. Nomor 5. Sikap yang baik ketika musyawarah adalah yang baik ya. A. Tidak berani mengajukan pendapat, menghormati pendapat teman dekat saja,
memaksakan pendapat kepada orang lain atau menghargai pendapat orang lain. Nah, ini dia. Menghargai pendapat orang lain walaupun berbeda dengan kita. Lanjut nomor 6. Berikut yang merupakan contoh penerapan sila ketiga. Sila ketiga berarti tentang persatuan Indonesia. Tentang bersatu ya, negaranya bersatu. Adalah A, selalu berdoa. Ini berdoa ini berarti berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, sila pertama. Musyawarah pembagian tugas berarti musyawarah sila keempat. Tidak bergaya hidup mewah ini sila kelima. Rela berkorban untuk demi kepentingan bangsa. Nah, ini dia. Ini sila ketiga. Karena dia rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Agar Indonesia tetap utuh dan bersatu. Oke, sekarang nomor 7. Agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari, seharusnya Pancasila diapakan ya? Apakah A, dihafal? Tidak. Ditulis dalam buku catatan? Tidak. Dihayati dan diamalkan? Nah, ini dia. Atau sering dijadikan materi utama? Tidak. Dihayati dan diamalkan. Ya. Jadi perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Oke, nomor 8. Perhatikan hal-hal berikut. Kita baca dulu soalnya di yang paling bawah. Contoh penerapan sila kelima Pancasila ditunjukkan oleh nomor oke. Tidak memaksakan kehendak ini berarti berhubungan dengan musyawarah sila keempat. Musyawarah mufakat sila keempat. Tidak bersikap boros, ya sila kelima. Suka bekerja keras sila kelima. Berarti jawabannya 3 dan 4. Ini dia, jawabannya berarti yang D. Kita lanjut ya ke soal nomor 9. Perilaku yang mencerminkan penerapan sila ketiga. Sila ketiga berarti tentang persatuan Indonesia. Gimana Indonesia supaya bersatu. A, bangga membeli dan memakai produk dalam negeri. Nah, ini dia, dalam negeri. Coba kita lihat pilihan yang B. B, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban berarti sila kelima. Beribadah dengan khusyuk. Sila ke-1, pemilihan ketua kelas dengan cara voting. Voting ini dengan pengumpulan suara terbanyak. Ini sila ke-4. Berarti tadi sila ke-3 yang ini. Dia bangga memakai produk dalam negeri. Oke, lanjut nomor 10. Menghormati pendapat orang lain saat bermusyawarah. Musyawarah merupakan contoh penerapan sila ke-4. Kata kuncinya musyawarah. Kayak diskusi. Ya, sila ke-4. Kegiatan berikut yang dapat menghilangkan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat. Berarti sikap buruk ya. A, melakukan kegiatan dapat mengharumkan bangsa. Bukan. Suka bergotong royong. Bukan. Tidak menyukai produk dalam negeri. Nah, ini dia. Yang D, berani membela kebenaran dan keadilan. Bukan. Berarti jawabannya adalah ya. Lanjut. Nomor 12. Mensyukuri anugerah Tuhan. Tuhan berarti termasuk sila pertama. Ingat tentang Tuhan itu sila pertama. Lanjut, nomor 13. Contoh perbuatan berikut yang harus dihindari antara sesama pemeluk agama. Berarti kita harus menghindari perbuatan yang buruk. A, selalu curiga kepada teman yang berbeda agama. Nah, ini dia nih. Coba lihat yang B. Saling bersahabat? Bukan. Menghormati teman yang sedang berdoa? Bukan. Tidak mengganggu saat teman beribadah? Oke, bukan. Berarti jawabannya adalah A. Karena perilaku buruk ya yang harus dihindari. Lanjut ke nomor 14. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan penerapan Pancasila sila ke nilai-nilai kemanusiaan. Berarti sila kedua. Ya. Oke, nomor 15. Sikap kita terhadap teman yang berbeda agama. Nah, berarti harus baik ya. Coba pilihannya. Tidak mau berteman dengan orang lain yang berbeda agama. Salah. Tidak berteman tetap berteman tetapi tidak sebaik dengan teman seagama. Salah. Harus menjaga jarak dengan teman yang berbeda agama. Salah. Tetap berteman baik walaupun berbeda agama. Nah, ini dia. Jadi kalau walaupun berbeda agama kita tetap baik, tetap mau main bersama. 16. Berikut yang merupakan contoh menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. A, memperlakukan setiap orang sesuai dengan kekayaannya. Salah. B, lebih mengutamakan orang kaya. Salah. C, mendukung kebijakan yang menguntungkan diri sendiri. Salah. D, memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabat. Nah, ini dia. Ini jawabannya. 17. Amir berambut keriting, Rio berambut lurus, dan Anto berambut ikan. Sikap yang tepat dalam menjalin pertemanan dari kondisi tersebut.
A. Percaya bahwa rambut lurus harus paling dihormati, salah. Bangga jika rambutnya ikal, salah. Mengaku bahwa keriting paling unik, salah. Saling menghormati, nah ini dia. Harus saling menghormati. Oke. Lanjut nomor 18. Contoh penerapan hidup rukun yang baik di lingkungan masyarakat adalah A. Kerjasama merapikan kamar tidur, ini lingkungan rumah. B. Gotong royong membangun jembatan, nah ini dia. C. Saling membantu piket kelas, ini sekolah. D. Kerjasama dalam ujian sekolah, ini nggak boleh. Berarti yang jawabannya yang B. 19. Salah satu keuntungan adanya beragam suku bangsa adalah A. Menjelekan, salah. Memperkaya, nah yang memperkaya budaya ya. Oke, ya. 20. Bangsa Indonesia membutuhkan titik-titik agar dapat menyelesaikan mengatasi semua masalah. Bangsa Indonesia membutuhkan apa ya? Perkelahian, pertengkaran, permusuhan, persatuan. Kalau bersatu kita kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nomor 21. Tuliskan 2 contoh perilaku yang dapat menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat. Yang pertama bisa saling gotong royong. Yang kedua bisa sama-sama melakukan ronda malam, atau yang ketiga bisa menjenguk tetangga yang sakit, ya. Atau bisa juga membantu membantu tetangga yang sedang hajatan, boleh. Dan masih banyak lagi ya yang lainnya. Oke, nomor 22. Tuliskan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat. Oke, sila keempat berarti perilakunya menerima hasil musyawarah, boleh. Kemudian menghormati pendapat orang lain, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Masih banyak lagi yang lain ya. Lanjut 23. Tuliskan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Contohnya yaitu mencintai produk dalam negeri. Kemudian ketika kita upacara dengan tertib. Oke. Mau bermain dengan siapa saja tanpa memandang suku bangsa. Oke, lanjut ya nomor 24. Mengapa kita harus menghormati suku bangsa lain? Agar kehidupan kita damai, agar Indonesia tentram ya. Tidak banyak yang berantem. 25. Tuliskan bunyi-bunyi sila Pancasila secara berurutan. Nah, yang untuk ini Bu ini percaya sudah hafal, tidak usah dibahasin ya. Oke, oh iya, kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang nilai-nilai Pancasila bisa dicari di internet butir-butir Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ujian PTS kita dengan hasil yang baik ya, yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.